Baik, kita lihat materi pertama kita yaitu tentang turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi itu artinya turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat sampai dengan turunan ke N. Yang mana yang biasanya kita lakukan itu adalah hanya mencari turunan saja, yaitu turunan pertama. Tetapi kalau turunan tingkat tinggi, turunannya lebih dari sekali, yaitu bisa turunan dua kali, turunan tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Nah, kalau kalian ketemu simbol seperti ini, D kuadrat Y per DX kuadrat itu artinya turunan kedua dari fungsi Y terhadap X. Nah, itu artinya ya, turunan kedua dari fungsi Y terhadap X. Artinya kita melakukan turunan sampai dua kali. Kalau seperti ini, itu artinya turunan ketiga dari fungsi Y terhadap X. Dan sampai dengan seperti ini, itu artinya turunan ke N dari fungsi Y terhadap X. Begitu. Contoh, turunan pertama itu biasa simbolnya Y aksen atau DY per DX. Atau kalau fungsinya F itu simbolnya F aksen. Atau notasi lainnya seperti ini. DY kemudian ada X di bawahnya. Ini notasi dari turunan pertama. Kemudian untuk turunan kedua, notasinya itu Y double aksen. Jadi aksennya itu ada dua. Kalau notasi Leibniz-nya seperti ini, kalau fungsinya fungsi F berarti F double aksen X. Turunan ketiga berarti aksennya ada tiga, begitu. Kalau turunan keempat kita tidak pakai aksen lagi. Karena kalau kita pakai aksen lagi nanti kebanyakan aksennya gitu ya. Kalau misalkan Y seperti ini sampai 4 kali sudah kebanyakan. Kalau nanti turunan ke 10 lebih banyak lagi aksennya. Sehingga kalau mulai mulai dari turunan keempat kita pakai angka saja. Jadi Y pangkat 4 tetapi empatnya dikurung. Kenapa empatnya dikurung? Karena kalau eh, Y seperti ini saja itu artinya Y dipangkatkan 4. Tetapi kalau ada kurungnya itu artinya turunan keempat dari fungsi Y. Sampai dengan turunan ke N berarti Y pangkat dalam kurung N. Seperti itu. Nah, ini baru notasi saja. Contohnya, misalkan ibu punya fungsi Y sama dengan fx 3x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang x ditambah 10. Ini fungsi kita. Turunan pertamanya itu simbolnya Y aksen. Berarti kita turunkan per sekali. Ya, kita turunkan sekali, yaitu kita kalikan pangkatnya ke depan. 4 dikali 3, 12. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Ingat kembali ya, turunan itu pangkat dikali ke depan, Izin kemudian Bu, pangkat dikurang 1. Ya? izin Bu untuk yang Ibu tulis gak nampak Bu. Pure kami lihat di sini cuman slide PPT-nya aja Bu. Oh, sebentar. Sebentar ya. Hmm, sekarang sudah kelihatan? Bagaimana? Sudah kelihatan layarnya? Siap, sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Oke. Kita baru turunan pertama ya. Turunan pertama itu pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Sama dengan X pangkat 3 turunannya, tiganya kita kali ke depan, sehingga kita tulisnya 3X. Pangkatnya kita kurang 1, jadi 3X pangkat 2. Kemudian, kalau turunan X saja, ingat ya kemarin turunan X saja itu adalah 1. Kemudian turunan angka itu turunannya 0. Sehingga turunan dari fx itu notasinya y aksen atau f aksen itu sama dengan
12x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 1. Kira-kira paham dapat turunan pertamanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya paham, Bu. Oke, kemudian kalau turunan keduanya, berarti kita pakai notasi Y double aksen Bilang aku kasih. atau F double aksen, begitu ya. Nah, sama mencari turunannya juga, pangkatnya kita kali ke depan, 12 dikali 3 itu kan 36, kemudian pangkatnya dikurang 1, berarti X kuadrat gitu ya. Sama mencari turunan ini, pangkatnya kita kali ke depan, 2 dikali 3, 6. Kemudian pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 itu 1. Kemudian turunan dari angka itu 0, jadi kita nggak tulis. Sehingga turunan keduanya itu adalah 36x kuadrat dikurang 6x. Kemudian kita cari lagi turunan ketiganya. Berarti kita turunkan lagi nih yang dari turunan kedua. 2 kita kali ke depan yaitu 36 kali 2 72 ya. Kemudian pangkatnya dikurang 1 jadinya pangkat 1. Turunan dari min 6x. X-nya kalau pangkat 1 X-nya dihilangkan saja. Turunan dari min 6x itu adalah sebentar. Oke. Kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Oke, turunan dari min 6x itu adalah min 6. Nah, kalau kita turunkan lagi bagaimana? Kalau kita turunkan lagi, ini jadinya turunan keempat gitu ya. Ayo coba sebutkan turunan keempatnya berapa nih? Turunan dari 72x dikurang 6. Berapa turunan keempatnya? 72. 72, Bu. Dua, Bu. 72, Bu. Oke, good, 72. Kemudian kalau kita turunkan lagi turunan kelimanya, turunan dari 72. Nol, Bu. Nol, Bu. Nol. Oke, benar. 0. Jadi kalau diturunkan lagi, ini kalau 0 diturunkan terus ya bakal 0 terus. Jadi kita sudah stop sampai turunan kelima. Kenapa? Karena turunan ke-6-nya 0, turunan ke-7-nya juga 0, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh kedua, yaitu turunan dari sin. Apa kemarin turunan dari sin X? Cos, Bu. Oke. Cos X, Turunan Bu. dari sin X itu adalah cos X. Berarti Y aksennya itu sama dengan cos X. Kemudian kalau cos kita turunkan lagi apa turunannya? Min sin X, Bu. Min sin, Bu. Oke, turunan keduanya min sin X. Kita turunkan lagi turunan sin apa? Cos. Cos, Bu. Min cos, Bu. Oke, berarti turunannya min cos ya, karena minnya sudah ada. Turunan sin itu adalah cos. Kemudian kalau kita turunkan lagi, turunan keempat, minnya kita Sin, Bu. tulis. Oh, ya, turunan cos tadi apa turunan cos? Min sin. Min sin, Bu. Oke, min sin X. Min ketemu min jadi positif. Nah, jadi kalau turunan trigonometri dia bakal ngulang-ngulang terus. Sin cos, sin cos, sin cos. Tetapi paling tanda negatifnya yang berubah ya. Perhatikan tanda negatifnya ini kalau diturunkan lagi, ya ngulang lagi nih di awal. Turunan sin itu adalah cos X. Ngulang lagi. Seperti turunan pertamanya. Turunan pertamanya betul. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi. Kita bukan hanya sekali menurunkan, bisa jadi mencari turunan kedua, turunan ketiga, sampai dengan turunan ke N. Bagaimana kira-kira paham untuk turunan tingkat tinggi? Paham, Bu. Ya Oke, paham, Bu. Paham, 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 Bu. Oke, kalau paham, Paham, Bu. kita lanjut ke aturan rantai. Nah, aturan rantai ini seperti ini. Kita langsung ke contoh saja. Kalau ini kita turunkan, kita coba uraikan sampai 20 kali, kan lama. Misalkan kita mau uraikan dulu nih Bu, 20 kali. Atau seperti ini,
2x kuadrat kurang 4x tambah 1 dikali 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 sampai dengan 20 kali gitu. Nah, kalau kita turunkan ini pakai aturan perkalian itu lama. Kenapa? Karena pangkatnya 20. Sehingga kita perlu menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu kita coba misalkan dulu. Ingat ya, ini yang ditanya dy per dx. Artinya turunan fungsi y terhadap x. Itu arti dy per dx ya. Kita misalkan dulu nih, yang di dalam kurung ini, kita misalkan dengan U. Selain U juga boleh, Bu. Saya misalkan W boleh. Dimisalkan A juga boleh. Dimisalkan B juga boleh gitu ya. Jadi yang di dalam kurung ini kita misalkan U yaitu 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Sehingga kita punya persamaannya menjadi Y sama dengan U pangkat 20. Karena yang di dalam kurung ini sudah kita misalkan dengan U gitu ya. Jadi fungsi kita Y sama dengan U pangkat 20. Kemudian bagaimana, Bu? Kita turunkan. Yang kita turunkan yang fungsi U-nya dulu ya. Turunkan seperti biasa. Turunan dari 2x kuadrat apa turunan 2x kuadrat? 4x, Bu. 4x, Bu. Turunannya 4x. Turunan min 4x, hilangkan saja x-nya ya. Turunan Ya, min Bu. 4x jadi min 4. Turunan 1 itu 0. Jadi nggak usah ditulis. Turunan konstanta itu 0. Sehingga apa yang kita punya? du, ingat ya, d itu simbol diferensial. Jadi sebenarnya ini tuh du per dx dulu tulisnya. Yaitu turunan u terhadap x, 4x dikurang 4. dx-nya dikali ke kanan. Sehingga kalian punyalah du sama dengan 4x dikurang 4 dx. Begitu. Kemudian baru kita turunkan u pangkat 20. Berapa turunan u pangkat 20? Sama saja dengan x pangkat 20. Berapa turunannya? 20 pangkat 19, Bu. Oke, 20 U pangkat 19. 20-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Kenapa ini dy du? Karena fungsinya y terhadap u, gitu ya. Kenapa ini du dx? Karena fungsi kita u diturunkan terhadap x. Kalau yang ini fungsinya y diturunkan terhadap u, begitu. Kemudian apa turunan dy? Oke, dy itu 20u pangkat 19. Ingat du kita. Du kita ini kita ganti. Du-nya menjadi 4x. Ini ditulis ulang dulu ya. Du-nya diganti menjadi 4x kurang 4 dx. U-nya dikembalikan ya. U-nya tadi adalah 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 19. Du-nya diganti. Tadi du kita 4x kurang 4 dx. Jadi ini yang namanya turunan berantai. Tetapi kalau kalian tidak mau pakai permisalan juga boleh. Biasanya ibu ngerjakannya seperti ini nih. Diperhatikan ya. Ibu tidak pakai permisalan lagi. Gitu. Tapi kalau lebih mudah pakai permisalan, boleh juga. dy per dx itu artinya turunan y terhadap x. Kita turunkan kayak biasa, pangkatnya ke depan, 20. Ingat ya, yang di dalam kurungnya tetap. Pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Nah, begitu. Dikali baru turunan yang di dalam kurung. Turunan dalam kurung apa? 2x kuadrat turunannya 4x
Min 4X turunannya 4. Nah, seperti ini. 20 dikali 2X kuadrat kurang 4X tambah 1 pangkat 19 dikali 4X kurang 4. Sama jawabannya. Begitu. Jadi boleh kalian menggunakan permisalan atau mau langsung turunkan boleh. Tetapi kalau kita langsung turunkan, ingat ya pangkat yang paling luar dulu kita turunkan, baru kita turunkan yang di dalam kurung. Bagaimana kira-kira untuk contoh satu ada pertanyaan? Paham kira-kira? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke contoh 2. Tentukan turunan dari sin T pangkat 3 dikurang 3T. Kita coba langsung ya. Yang paling luar itu adalah sinnya, bukan T pangkat 3 kurang 3T. Artinya, ini DY/DT ya. Kenapa DY/DT? Fungsi kita itu fungsi Y, variabel kita T. Jangan lagi ditulis DY/DX. Variabel kita variabel T, bukan variabel X. DY/DT itu kita turunkan dulu sinnya. Tadi turunan sin apa? Cos, Bu. Berarti ditulis turunan sin itu adalah cos. Yang di dalam kurungnya tetap ya, kita satu-satu yang kita turunkan. Berarti turunan sin itu adalah cos. Cos T pangkat 3 kurang 3T. Dikali, baru turunkan yang di dalam kurung. Siapa yang di dalam kurung? T, T pangkat 3, Bu. iya, T pangkat 3 kurang 3T. Berapa turunan T pangkat 3? 3T pangkat 2, 3T 3T. kuadrat. Oke, 3T kuadrat. Dikurang turunan 3T itu adalah T 3, Bu. 3, Bu. 3. T-nya tinggal hilangkan saja ya. Jadi turunan 3T itu adalah 3. Selesai turunannya ini. Tetapi biasanya trigonometri itu di belakang ya. Jadi 3T kuadratnya kita tulis di depan, cosnya yang di belakang ya. Jadi seperti ini. Udah selesai nih turunannya. Kalau kalian tidak mau pakai permisalan gitu. Kalau mau pakai permisalan juga boleh. Sebentar. Kalau mau pakai permisalan juga boleh. Misalkan yang dimisalkan itu yang ini. Karena yang jadi masalah itu yang ini nih. Kita misalkan dengan U gitu ya. Jadi T pangkat 3 kurang 3T kita misalkan U. Oh di sini W nggak apa-apa. Kita misalkan W. Sehingga kita punya Y sama dengan sin W. Karena yang di dalam kurung sudah kita misalkan W. Jadi Y sama dengan sin W. Begitu. Kemudian kita turunkan dulu yang W tadi. Ayo apa simbolnya kalau turunan W terhadap T apa simbolnya tadi? DW, DW per D, 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 DT. DW per DT. Kenapa? Fungsi kita fungsi W, variabel kita variabel T gitu ya. Jadi DW per DT. Nah, turunannya 3T kuadrat kurang 3. Ini DT-nya langsung dikalikan ke sebelah, nggak masalah ya. Oke, baru kita turunkan ini. Kalau turunan ini apa? Variabelnya Y, fungsinya Y, variabelnya W. Apa tadi simbolnya? DY, apa? D per DW. Oke, DY per DW. DY per DW. Turunan sin itu adalah cos. Baru kita tulis DY itu sama dengan cos W DW. Masukin DW kalian apa? DW-nya itu adalah seharusnya ditulis dulu ya. Di sini ditulis dulu.
DY sama dengan cos W. DW-nya apa? DW-nya 3T kuadrat kurang 3 DT. Kembalikan. W tadi apa? W tadi adalah T kuadrat kurang 3T. Nah, DW ini ya. Ini nilai DW nih. Ini. 3T kuadrat kurang 3 DT. Nah, selesai. Berarti biasanya cos-nya ditulis di belakang, variabel di depan gitu ya. 3T kuadrat kurang 3 dikali cos T pangkat 3 kurang 3T. Boleh mencari turunannya pakai permisalan atau langsung saja juga boleh. Bagaimana kira-kira paham untuk contoh 2? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau Paham, Bu. kalau paham kita coba latihan dulu ya, sehingga kalian lebih mudah juga memahami. Kita coba dari nomor 1. Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Ayo ada yang mau bantu nyebutin turunan Y terhadap X? Apa tadi simbolnya turunan Y terhadap X? DY per apa ya? Per Per DX, DX. Bu. Oke, coba sebutkan berapa turunan dari ini. 15. 15 1 tambah X pangkat 14. Dikali turunan dalam kurung? kali 1, 1, Bu. 1, Bu. Oke, kalau kali 1 berarti kalau kali 1 tidak perlu ya. Kita hapus saja Ya, Bu. ya. Berarti turunannya ini. Oke, lanjut nomor ganjil aja kita kerjakan ya. Nanti nomor genap silakan kalian tugasnya. Nomor 3. Ayo coba nomor 3 Y sama dengan 3 dikurang 2X pangkat 5. Jadi turunannya apa? DY per 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 DX. DX Mm-mm. sama dengan 5 5 3 kurang Kurang 2X 2X pangkat 4. pangkat 4 Dikali turunan kali dalam kurung 2, 2 min 2. min 2. min 2. Karena turunan 3 itu konstanta 0, turunan min 2X itu min 2. Nah ini bisa kita kali nih. 5 kali min 2 min 10 ya. Oke. Jadi seperti ini saja. Bu, bisa nggak min 2-nya kali ke dalam kurung? Nggak boleh, karena ini ada pangkat 4. Harus diuraikan dulu pangkat 4-nya baru boleh dikali. Jadi min 2 ini bolehnya dikali ke 5. 5 kali min 2 min 10. Oke, kita lanjut nomor 5 lagi. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah 3X ditambah 1 pangkat 11. Coba turunannya berapa? 11. 3X pangkat 2. 3X X pangkat 3X pangkat 3. Oh. dikurang 3 dulu tuh, Bu. kenapa? Dikurang 4X ditambah 3, Bu. Oke, dikurang 4X ditambah 3 Ditambah 3 pangkat pangkat 10. 10. Tunggu. Salah, Bu. Salah, Bu. Yang dalam kurungnya belum diturunkan kan? Belum, Bu. Belum, Bu. Itu, Bu. Belum, sorry. Jadi yang dalam kurungnya tetap pangkat 10. Baru turunan dalam kurung. Berapa turunan dalam kurung? 3X pangkat 2 Mm-mm. dikurang 4X ditambah 3, Bu. Oke, nah seperti ini. Kalian tinggal sederhanakan saja 11-nya boleh dikali ke dalam kurung yang paling belakang. Jadinya 33X kuadrat dikurang 44X ditambah 33. 11-nya dikali ke kurung paling belakang ya. Kemudian yang pangkat 10-nya tetap. Nah, jadi lebih simpel rasanya kalau tidak pakai permisalan. Jadi langsung saja begitu ya.
Tapi kalau ada yang nyaman pakai permisalan, boleh pakai permisalan, nggak masalah. Oke, paham kira-kira untuk contoh nomor 5? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. kita lanjut nomor 7. Bu, kalau nomor 7 bagaimana kalau ada pernya? Apakah kita pakai eh, pembagian? Nggak perlu. Kalian naikkan saja ke atas. Kalau X tambah 3, pangkat 5. Kalau kita naikkan ke atas jadi pangkat berapa? Min 5, Bu. 5, Bu. Pangkatnya jadi negatif. Baru kalian turunkan. Kita coba pakai Y aksen ya, pakai simbol lain. Y aksen sama dengan berapa turunannya? Min 5. Min 5, buka kurung. X tambah 3. Pangkat Min 6, Bu. Pangkat min 6. turunan dalam kurung 1, Bu. 1. Jadi nggak perlu ditulis ya. Ini kita sederhanain. Ingat tadi pangkat awalnya positif, berarti kita balik lagi, kembalikan X tambah 3 pangkat min 6, kita turunkan lagi ke bawah, sehingga pangkatnya positif. Begitu. Min 5-nya nggak ikut ya, yang ikut itu yang berpangkat. Oke. Gimana kira-kira paham nomor 7? Paham, Bu. Oke, kita lanjut nomor 9. Nanti yang genapnya tugas kalian ya, kerjakan. Oke, nomor 9. Y sama dengan sin X kuadrat ditambah X. Nah, ini sama seperti yang contoh Ibu tunjukkan tadi. Ayo cek turunan sin apa? Kos, Bu. Cos, buka dalam kurungnya tetap ya. Nah, baru kita kali turunan yang di dalam kurung. Berapa turunan yang di dalam kurung? 2X tambah 1. Oke, 2X tambah 1. Berarti 2X tambah 1-nya kita letak di depan. Nah, seperti ini. Dah selesai. Jadi turunannya cuma 2 langkah gitu ya. Gimana? Kalau ada yang kurang paham ditanya saja ya. Oke. Paham kira-kira? Paham, Bu. Oke. Lanjut nomor 11. Y sama dengan cos pangkat 3X. Yang paling luar siapa? Pangkat 3 atau cosnya? Ayo, kira-kira yang paling luar di sini pangkat 3-nya kah atau cosnya? Yang dipangkatkan 3 ini cos atau X-nya? Kos, Bu. Oke, cos. Berarti yang paling luar pangkat 3 ya. Kita turunkan dulu pangkatnya. Ayo, turunkan pangkat 3-nya ke depan. 3, 3. pangkat berapa jadinya? 2. Oke, ingat kita baru menurunkan pangkat. Setelah turunkan pangkat, turunkan cosnya. Turunan cos. Oke, Sin. sin X. Oke, sudah selesai. Jadi pangkatnya dulu diturunkan. Yang lainnya tetap, baru turunan cosnya. Itu sin X. Oke, kemudian nomor 13. Sudah mulai susah nih nomor 13 karena kita pakai U per V. Nggak apa-apa ya. Oke, Y sama dengan X plus 1 per X min 1. Ingat yang kita turunkan itu yang eh, yang paling luar dulu, pangkat paling luar. Siapa dulu yang kita turunkan yang paling luar ini? Siapa? Pangkat 3, Bu. Pangkat 3. Kita turunkan pangkat 3. 3, buka kurung. Dalam kurungnya tetap ingat kita tuh fokus satu-satu. Kalau pangkat yang kita turunkan ya pangkatnya saja, yang lainnya tetap. Berarti X tambah 1 per X kurang 1 dipangkatkan berapa? Pangkat 2, Bu. Oke, pangkat 2.
dikali turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini bentuknya seperti apa? Pembagian AX kan? plus B. Ya. Pembagian. Berarti kita coret-coret dulu ya. Di sini aja kita coret-coret nih, yang berkotak ungu. Yang di dalam kurung ini bentuknya pembagian. X tambah 1 per X kurang 1. Jadi kita gunakan rumus apa? Rumus turunan pembagian kemarin? U per C. Per V. U per V. Yang di atas itu U, yang di bawah itu V. Jadi, apa? Jadi U kita X tambah 1, V kita X kurang 1. Apa turunan dari U? Kalau U-nya X tambah 1, U aksennya Satu, Bu. 1. 1. Kalau V-nya X kurang 1, V aksennya 1. 1. Apa kemarin turunan U per V? Coba kita tulis. Rumus U U aksen Aksen V, kali V. dikurang. V aksen kurang V aksen. Oke, U kali V V aksen. aksen gitu ya. Selang-seling ya. Per V V kuadrat. kuadrat. Oke. Kita masukkan nih. Kita masukkan. Jadi sama dengan 3 buka kurung. Yang ininya tetap ya. Dibiarkan saja. Dikali U aksennya 1. Dikali V-nya X kurang 1. Kurang U-nya X tambah 1. V aksennya 1 juga. Per V kuadrat. X kurang 1 dikuadratkan. Berarti kalau ini tinggal kita sederhanain saja. Yang ini kita catat ulang. Ini kita kurang. Minnya kali ke dalam. Min kali X jadi min X. Min kali 1 jadi min 1. Ada yang habis nggak kira-kira nih ya kalau dikurang? Ada yang habis nggak? X-nya habis? Oke, X-nya habis. X kurang X habis. Min 1 kurang 1 berapa? Min 2, Bu. Bu. Berarti min 2 per X kurang 1 kuadrat. Ini tinggal kalian sederhanakan lagi. 3 kali min 2 bisa. Min 6 per X kurang 1 kuadrat. Yang ininya tetap X tambah 1 per X kurang 1 kuadrat. Sudah selesai. Jadi, gunakan rumus-rumus yang kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau ada U per V, berarti kita pakai U per V. Kalau ada perkalian, berarti kita pakai rumus perkalian. Begitu. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke. Kalau tidak ada, coba kita lanjut lagi nomor 15 ya. Biar kalian lebih paham. Nomor 15. Y sama dengan cos 3X kuadrat per X tambah 2. Kita turunkan dulu yang paling luar. Yang paling luar siapa ini? Cos, Bu. Oke, apa tadi turunan cos? Min sin, Bu. Min sin. Yang dalamnya tetap. Nah, baru dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Siapa yang di dalam kurung? Bentuknya pecahan U per V. Kita tulis dulu ya. U-nya siapa di sini yang sebagai U? 3X pangkat 2, X Bu. kuadrat, Bu. Yang sebagai V? X tambah 2. tambah 2. X tambah 2. U aksen berapa? 6X, Bu. V aksen? 1. 1, Bu. Oke, berarti kita pakai rumus dikali dengan turunan dalam kurung. Kita pakai rumus U per V. Kita buat dulu rumusnya biar kalian paham ya.
U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, jadinya ini kita salin ulang yang sinnya. Nah, kita masukin nih U aksennya 6X, V-nya X plus 2 dikurang U 3X kuadrat, V aksennya 1 per V kuadrat X tambah 2 kuadrat. Kemudian ini kita salin. Yang di dalam kurung ini coba kita kali. 6X dikali X, 6X kuadrat. 6X kali 2, 12X. 3X kuadrat kali 1, tetap 3X kuadrat. Begitu. Coba jumlahkan kalau ada yang bisa dijumlahkan gitu ya. Yang kuadrat, Bu. Oke, yang kuadrat. Oke. Sehingga ini menjadi berapa jadinya 6X kuadrat kurang 3X? 3X kuadrat, Bu. 3X kuadrat ditambah 12X per Per X plus 2. Nah, kuadrat. oke. Sudah selesai. Tetapi biasanya kan yang aljabarnya kita letak di depan, trigonometrinya yang di belakang ya. Yang trigonometrinya yang di belakang. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi kalau ada soal diikutin saja alurnya ya. Oh, yang paling luar siapa? Kita turunkan begitu. Kira-kira bagaimana, paham nomor 15? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Kalau paham, kita lanjut ke nanti nomor 2 sampai 20 silakan dikerjakan tugas ya. Karena nomor ganjilnya sudah kita kerjakan. Nomor 2 sampai 20 itu tugas. Oke, lanjut ke turunan implisit. Nah, apa sih turunan implisit itu? Ini rumus aturan turunan yang sudah kita pelajari minggu lalu, gitu ya. Oke, kalau turunan implisit tidak semuanya fungsi itu kita bisa turunkan seperti biasa, seperti menggunakan aturan-aturan turunan ini. Jadinya kita harus gunakan turunan implisit. Nah, apa itu turunan implisit? Biasanya kita punya fungsi itu Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X tambah 7. Ini bentuk eksplisit. Eksplisit. Kalau kita turunkan enak, tinggal 6X ditambah 5. Nah, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa nyatakan dalam Y sama dengan? Contohnya, 3X kuadrat ditambah 5Y kuadrat sama dengan 8. Nah, ini yang bentuknya implisit. Kalau kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan bisa, tetapi bentuknya lebih sulit. Contoh, 5Y kuadrat sama dengan 8 kurang 3X kuadrat. Y kuadrat sama dengan 8 kurang 3X kuadrat per 5 gitu ya. Y sama dengan akar 8 kurang 3X kuadrat per 5. Nah, bentuknya lebih sulit lihatnya dan mencari turunannya tentunya lebih sulit. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk implisit. Kita tidak dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan gitu. Karena kalau kita nyatakan pun dalam bentuk Y sama dengan, jadinya turunannya nanti lebih sulit.
Nah, jadi kalau turunan implisit itu seperti ini. Biasanya kan kita punya fungsi Y dalam X gitu ya. Yang mana turunan pertamanya dy per dx. Simbolnya seperti itu kan? Atau Y aksen. Nah, bagaimana kalau kita punya fungsi Y kuadrat? Bagaimana menurunkan terhadap X? Turunan Y kuadrat terhadap X, kita nulisnya seperti ini. dy kuadrat per dx. Itu artinya turunan Y kuadrat terhadap X. Nah, bagaimana kita menurunkan Y-nya terhadap X, sedangkan ini nggak ada X-nya? Berarti kita lakukan modifikasi. Ini awalnya nggak ada nih. Awalnya itu seperti ini. dy kuadrat per dx. Kita bisa lakukan modifikasi. Kita kan punya ini. Ini nggak ada yang Ibu tambah ya. Nah, kita punya dy kuadrat, kita punya dx. Kita tambah di sini dy dan di sini kita tambah dy. Kenapa seperti itu? Biar bisa kita turunkan y kuadrat. Kalau turunan y kuadrat terhadap y baru bisa diturunkan. Bu, turunan y kuadrat 2y. Betul, turunannya 2y. Kalau terhadap y kita turunkan. Tetapi kalau masih terhadap x nggak bisa. Variabel kita y. Mau diturunkan terhadap x nggak bisa. Jadi kita harus lakukan modifikasi dulu. Seperti ini, di sini kan tidak ada yang berubah. Karena kalau Ibu coret y-nya, tetap dy kuadrat dx gitu kan. Nah, seperti ini barulah kalian bisa turunkan. Turunan y kuadrat terhadap y itu 2y. dy dx itu y aksen. Iya kan? dy dx itu y aksen. Jadi, kita harus lakukan modifikasi terlebih dahulu. Turunan terhadap pangkat 3-nya pun juga seperti itu. Nanti di contoh kalian akan lebih jelas melihatnya. Kita lihat contohnya saja. Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau ini namanya bentuk implisit. Kalau kita nyatakan jadi Y sama dengan nggak bisa. Mau gimana caranya jadi Y sama dengan? Bu, 7Y sama dengan X pangkat 3 kurang Y pangkat 3, Bu. Y sama dengan X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 per 7. Nah, ini bukan bentuk eksplisit nih, karena masih ada Y di ruas kanan. Biasanya itu Y di kiri dan X di kanan gitu. Nah, nggak bisa kalau dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Jadi bagaimana mencari turunannya? Pakai turunan implisit gitu. Bagaimana caranya? Kita pakai cara cepatnya saja. Ayo coba turunkan Y pangkat 3. Apa turunan Y pangkat 3? 3Y kuadrat, Bu. 3Y kuadrat. Ingat tadi ada tambahan kalau Y? Pakai Y aksen belakangnya. Gitu ya. Boleh kalian turunkan 3Y kuadrat, tapi ada Y aksennya. Turunan 7Y apa? Turunan 7Y? 7. 7. Ada apa di belakangnya kalau Y? Y Y aksen. aksen, Bu. Oke, good. Turunan X pangkat 3? 3X X kuadrat. Oke. Kalau X nggak ada Y aksennya ya. Yang ada Y aksennya kalau turunan Y. Nah, ini sama-sama punya Y aksen. Y aksennya boleh kalian keluarin. Ibu pindahin di sini saja nulisnya, nanti di sini ada tulisan. Nah, ini di sini ya turunannya. 3Y kuadrat kali Y aksen ditambah 7Y aksen sama dengan X pangkat 3. Y aksennya bisa dikeluarin. Jadinya 3Y kuadrat tambah 7. Nah, baru deh dapat Y aksen sama dengan X pangkat 3 per 3Y kuadrat tambah 7. Sudah selesai. Kan yang ditanya Y aksen kan? Nah, udah dapat nih Y aksennya. X pangkat 3 per 3Y kuadrat tambah 7. Nah, lebih mudah menggunakan turunan implisit dibanding kalian jadikan Y sama dengan.
Tapi kalau caranya ini ada ya. Ya, sama sih caranya. Yang ditanya turunannya ketika di titik 2,1. Ya udah masukin saja X-nya 2, Y-nya 1. Masukin X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga hasilnya adalah 1,2. Diganti X-nya. Ini X, ini Y. Diganti X-nya 2, Y-nya 1. Gimana kira-kira paham? Insya Allah paham, Bu. Harus banyak latihan ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah, susah kan mau dibuat ini dalam Y sama dengan kan? Mudah sih. Sorry. Ini tuh bisa Y-nya kita keluarin gitu ya. 4X kuadrat kurang 3 gitu ya. Terus jadikan Y sama dengan bisa. Jadi nyarinya itu pakai turunan U per V. Kalau kita mau nyari Y aksen bisa. Tapi kalau pakai turunan implisit juga boleh. Gitu ya. Kalau kita pakai turunan implisit, kita turunkan saja satu-satu. Yang ini nanti saja kita turunkan. Kenapa nanti, Bu? Ini ada X, ada Y. Yang ini coba. Turunan min 3Y berapa turunan min 3Y? Min 3, Bu. Min Min 3 3. Y aksen. Min 3Y aksen. Oke. Min 3Y aksen. Min 3Y aksen. Yang di depan nanti ya. Turunan X pangkat 3. 3X kuadrat. Turunan min 1, 0 ya. Nah, bagaimana Bu dengan yang ini, Bu, turunannya? Ini ada perkalian dua variabel, yaitu X kuadrat dikali Y. Bagaimana cara turunannya? Seperti ini. Kita pakai U kali V, U-nya 4X kuadrat, berarti U aksennya 8X ya. V-nya itu Y, jadi V aksen Y aksen gitu. Turunan Y kan Y aksen gitu ya. Kita pakai U kali V. Kenapa? Ini perkalian nih. X kuadrat kali Y. Jadi turunannya adalah, masih ingat rumus perkalian? U aksen kali V ditambah U V aksen. Berarti ini kali ini kali ini kan? 8X kali Y, 8XY. 4X kuadrat kali Y aksen, 4X kuadrat Y aksen. Berarti turunannya ini. Tadi kalau yang lain kan udah ya, turunan min 3Y itu min 3Y aksen, turunan X pangkat 3 itu 3X kuadrat. Nah, seperti ini. Ingat, hasil akhirnya harus Y aksen sama dengan. Jadi, ini sama-sama punya Y aksen yang ini. Y aksennya Ibu keluarin. Jadinya Y aksen buka kurung 4X kuadrat dikurang 3. Kemudian 8XY-nya pindah ruas ke kanan. Jadinya min 8XY. Kemudian 4X kuadratnya kurang 3 pindah ruas ke sebelah jadi bagi. Sehingga turunannya adalah 3X kuadrat kurang 8XY per 4X kuadrat kurang 3. Jadi kalau ada perkalian, gunakan rumus perkalian gitu ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira untuk contoh 2 ada pertanyaan? Tapi Bu, kan ini bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Saya pakai U per V aja. Boleh Bu? Bisa. Begitu. Ingat, kalau ada Y-nya pakai Y aksen ya. Oke. Ini contoh. Kita coba jawab dulu beberapa pertanyaan. Nomor 1. Y kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 1. Ayo kita jawab turunan Y kuadrat apa? 2Y 2Y aksen. kali Y aksen. Good, 2Y kali Y aksen. Turunan X kuadrat? 2X 2X. Turunan 1? 0, Bu. Oh. Ingat ya, kita jadikan Y aksen sama dengan.
Jadinya 2X-nya pindah ruas jadi positif. Kemudian Y aksen sama dengan 2X per 2Y. 2-nya coret boleh. Jadi Y aksen sama dengan X per Y. Lebih mudah kan? Menggunakan turunan implisit. Oke, nomor 3. X, Y sama dengan 1. Coba lihat di ruas kiri ini dalam bentuk perkalian. Jadi kita pakai U per V ya. U-nya adalah X, Ah, V-nya adalah Y. U aksennya apa? Turunan X. 1. V aksennya turunan Y. Y aksen. Iya, good. Y aksen bukan 1 ya, tapi Y aksen. Kita pakai U kali V. U aksen kali V. Kali silang kan? 1 kali Y itu Y. Ditambah U kali V aksen. X kali Y aksen sama dengan turunan ruas kanan. Turunan 1. 0, Bu. Oke, good job. Jadinya ini X Y aksen sama dengan min Y. Y aksen sama dengan min Y per X. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 5. XY kuadrat sama dengan X dikurang 8. Perhatikan ruas kanannya juga perkalian, jadi kita pakai U kali V. U-nya itu X, V-nya itu Y kuadrat. Apa U aksen turunannya? 1. V aksen 2 Y kali Y aksen. Oke, good. Baru kita pakai rumus perkalian. U kali V. U aksen kali V. U aksen kali V. 1 dikali Y kuadrat itu Y kuadrat. Ditambah U kali V aksen. X kali 2Y berjadinya 2XY ya. Y aksen. Sama dengan turunan yang di ruas kanan. Turunan X. Turunan X apa? 1. Turunan 8, 0. Ya udah kita jadikan jadikan Y aksen sama dengan ya. Nih, Bu. 1 dikurang Y kuadrat. Y aksen sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per Per 2. XY gitu. Dah selesai. Jadi kalau ada bentuk perkalian, gunakan perkalian. Itu nomor 5. Nomor 7 rasanya juga begitu, gunakan perkalian. Yang ini ya, yang ini gunakan perkalian. Kemudian nomor 9 deh. Nomor 9 akar 5XY ditambah 2Y sama dengan Y kuadrat ditambah XY pangkat 3. Oke, di sini ada 2 yang dalam bentuk perkalian. 5XY-nya kita jadikan akar 5XY itu Ibu bisa buat seperti ini, akar 5, akar X, akar Y gitu ya. Akar 5, akar X, akar Y. Kalau dikalikan akar 5XY juga. Kemudian akar 5 nggak masalah, itu konstanta. Akar X itu X pangkat setengah. Akar Y itu Y pangkat setengah. Atau kita pakai rantai ya untuk, nggak apa-apa deh. Seperti ini aja. Tambah 2Y sama dengan Y kuadrat ditambah XY pangkat 3. Kita selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan yang ini. Kita pakai U kali V.
U-nya adalah akar 5 X pangkat setengah. Pi-nya adalah Y pangkat setengah. U aksen. Akar 5-nya tetap aja. Kalau kita mau nyari U aksen pakai turunan biasa, pangkatnya ke depan gitu. Jadi setengah X pangkat setengah dikurang 1 itu min setengah. Gitu ya, itu turunannya. Pangkatnya ke depan, terus pangkatnya dikurang 1. Kemudian ini itu menjadi akar 5 dikali 1 per 2X pangkat setengah. X pangkat min setengah kita turunkan ke bawah biar jadi pangkat positif. Kemudian kita kembalikan pangkat setengah tadi itu akar ya. Gitu, 2 akar X. Akar 5 per 2 akar X. Itu U aksen. Bagaimana dengan V aksen? V aksen juga begitu. Pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, jadi min setengah. Jangan lupa di belakangnya ada Y aksen. Kemudian ini kita turunkan ke bawah, pangkat negatif ini biar pangkatnya positif. Jadinya 2 akar Y. Karena Y pangkat setengah itu akar Y dikali Y aksen. Oke. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yang ini juga bentuknya perkalian. Kita misalkan juga U-nya itu adalah X, V-nya itu adalah Y pangkat 3. U aksen nilainya. Apa turunan U? Kalau U-nya X? 1, Bu. 1. V aksen, apa turunan V? Y pangkat 3? 3Y kuadrat kali Y aksen. 3Y kuadrat kali Y aksen. Good. Benar. Kita tinggal cari turunannya saja. Bagusnya di sini, sorry ya, kecil jadinya. Oke, turunan dari yang pertama ini yang berwarna biru, itu kita pakai U aksen kali V gitu ya. U aksen kali V, jadinya akar 5 per 2 akar X kali V. V-nya itu Y pangkat setengah, akar Y. Ditambah U kali V aksen. U-nya itu adalah akar 5 akar X kali V aksennya ini. 1 per 2 akar Y aksen. Ini baru turunan itu. Ditambah turunan 2Y berapa? Turunan 2Y adalah 2. Turunan 2Y 2. Kemudian ada Y aksennya belakangnya. 1. Sama dengan turunan Y kuadrat berapa? Y kuadrat? 2Y, Bu. 2Y aksen. 2Y Y aksen. Ditambah turunan ini pakai perkalian. Ini sudah Ibu buatkan U aksen V aksennya. U aksen kali V 1 kali Y pangkat 3 Y pangkat 3. Ditambah U kali V aksen. X dikali 3Y kuadrat jadinya 3X Y kuadrat Y aksen. Ini tinggal disederhanakan saja. Oh, sorry. Ini habis semua. Sebentar. Tinggal sederhanakan baru selesai ya. Tinggal kita sederhanakan saja. Ibu tulis ulang ya. Akar 5 akar Y per 2 akar X ditambah akar 5 akar X 2 akar Y ditambah 2Y aksen 2Y Y aksen tambah Y pangkat 3 tambah 3X Y kuadrat Y aksen.
Oke, ingat kita mau jadikan Y aksen sama dengan. Sehingga kumpulkan semua yang ada Y aksennya di ruas kiri. Ini Ibu satukan saja dulu akar 5Y per 2 akar X ditambah akar 5X per 2 akar Y tambah 2Y aksen 2Y Y aksen tambah Y pangkat 3 3X Y kuadrat Y aksen. Nah, di sini kita kumpulkan semua X aksennya, Y aksennya. Yang ada Y aksen ini, dan ini. Yang lainnya kita letakkan di ruas kanan. Jadi akar 5X per 2 akar Y aksen tambah 2Y aksen dikurang 2Y Y aksen dikurang 3X Y kuadrat Y aksen sama dengan Y pangkat 3 yang ini pindah ruas kurang akar 5Y per 2 akar X. Ini sama-sama punya Y aksennya keluarin. Akar 5X per 2 akar Y ditambah 2 dikurang 2Y dikurang 3X Y kuadrat. Ingat ya, Y aksennya dikeluarin. Berarti Y aksen sama dengan Y kuadrat kurang akar 5Y per 2 akar X per yang ini, yang dalam kurung. Akar 5X per 2 akar Y ditambah 2 dikurang 2Y dikurang 3X Y kuadrat. Ini jawaban akhirnya. Kalau mau disederhanakan juga boleh, tinggal disederhanakan saja. Jadi seperti itu turunan implisit. Untuk soal genapnya nomor 2, 6, 8, 12. 2, 6, 8, 10, 12 itu tugas ya, soal genap. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kita sudah sampai di pertemuan ke-8. Setelah itu kita UTS. Ibu kasih kalian waktu untuk belajar. Kalian mau UTS minggu ini atau minggu depan? Minggu depan Pak Dimas udah mulai masuk ya di hari Selasa. Kita UTS-nya cari waktu lain gitu. Di hari Selasa depan Pak Dimas sudah mulai masuk dengan materi lanjutan. Jadi kita UTS-nya cari waktu lain. Kalian mau UTS-nya di minggu ini atau di